Oke, berbicara tentang coklat atau kakao sebenarnya. Kalau coklat itu kalau sudah menjadi makanan itu namanya coklat. Kalau belum jadi panganan atau makanan itu namanya kakao. Tulisannya cacao. Nah, kalau di wilayah kami itu saya masih sekolah sebenarnya. Berawal mulai pembuatan lahan, program pemerintah dulu plasma atau Bampres itu pada tahun 1986 itu sudah mulai pemetaan lahan khususnya di wilayah Padukuhan Blimbing. Kemudian penanaman itu mulai tahun 87 yang diawali oleh Bapak Insinyur Kardono pada waktu itu kalau nggak salah. Ya. Yang rawuh itu Pak Menteri Pertanian Pak Kardono. Kalau nggak salah penglihatan saya dulu itu sampai karena petani kita sangat gigih, sangat maju, itu sampai ketua kelompoknya itu dikasih uang 10.000 kalau nggak salah oleh Pak Menteri Pak Kardono itu. Nah sampai saat ini tentang coklat atau kakao itu cara budidayanya sebenarnya sangat mudah. Yang penting ada pelindung. Kemudian di musim kemarau ya kalau belum umur 3 tahun itu ya sesekali, seminggu sekali lah dikasih air supaya tahan hidup. Tapi yang penting pelindungnya bisa kelapa, bisa lamtoro, bisa lerisidi dan lain sebagainya tapi jangan sampai sangat rimbun, tetapi harus ada celah-celah untuk matahari bisa masuk ke tumbuhan kakao itu. Nah, sampai beberapa tahun sekarang sudah mulai berbuah, mulai ini, kemudian pemerintah memperhatikan sampai pengolahan pasca panen, mulai dari petik buah sampai kepada fermentasi. Setelah difermentasi sekarang sudah sampai di wilayah kami merupakan pengolahan hasil daripada perkebunan kakao. Nah, yang tadinya kita itu menjual biji kakao, bahan baku kakao, itu sekarang masyarakat di wilayah Padukuhan Blimbing ini sudah merasakan hasil tanamannya kakao sendiri yang sangat istimewa, yang sangat baik, yang sangat asli, bahkan organik. Nah, ini di wilayah Padukuhan Blimbing kita sudah bisa mengolah sampai menjadi bentuk minuman, kemudian sampai bentuk makanan, permen, kemudian dodol, coklat yang dicampur dengan bahan-bahan lokal yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Itu manfaat dari coklat dan nilai ekonominya sangat luar biasa. Nah, sekarang yang membantu di usaha coklat ini berapa orang? Berapa warga? Ya, sementara ini kelompok ibu-ibu boga ada 10 orang. Jadi kita sudah dari sisi jasa ya. Dari sisi jasa kita kelompok ini sudah mampu untuk memberikan yang namanya jasa lah yo bayar ya yo tapi honor lah itu ya 10 orang itu kalau satu hari sekarang rata-rata nilainya plus kurang lebih plus minusnya itu 100.000 satu hari ya hitung aja kalau kita kerja 1 minggu udah 700 ngalah-ngalah ke pegawai negeri mas. Kalau mulai itu bisa diolah itu tahun kapan Pak? Tahunnya? Diolah mulai tahun 2021 ngolah sendirinya. Tetapi mulai ngolahnya itu mulai tahun 2000 itu kita sudah mulai ngolah dengan manual. Dalam arti ditumbuk, dipres. Itu sangat saking kepengennya menikmati buah coklatnya sendiri. Nah, dengan adanya itu pemerintah ternyata cukup respon dan memperhatikan kepada warga masyarakat petani kakao. Sekarang udah difasilitasi alat yang nilainya tidak sedikit. Itu aja. Mulai dari tempat, mulai dari kerjasama dengan kelompok taninya. Kalau tadi kan ada produk yang paling mahal itu Pak, lemak apa Pak? Lemak coklat. Nah itu bisa diceritakan tentang
lemak coklat itu terbuat dari apa dan bagaimana prosesnya dan kenapa itu mahal? Ya, kalau saya secara umum lah ini Pak Pardi, silakan sini Pak Pardi untuk menyampaikan asal muasal dari apa lemak itu seperti apa, monggo. Proses untuk menghasilkan lemak kakao, pertama kakao yang akan kita olah pertama disangrai dulu. Sangrai terus masuk ke mesin pemecah. Sehabis dari mesin pemecah dibikin pasta. Nah, pasta itu kita press. Diambil minyaknya. Itu yang memerlukan waktu paling lama adalah pengepresan. Karena harus benar-benar nanti yang dihasilkan bubuk kakao itu benar-benar kandungan lemaknya harus 0. Itu ada alat ukurnya berarti? Ada. Otomatis sudah ada. Alat itu sudah ada semua. Kalau manfaat itu kenapa mahal itu? Ya karena fungsinya kan sangat besar sekali. Contohnya Pak, Untuk yang jelas untuk kosmetik itu bahan baku utama kosmetik sebenarnya itu dari lemak itu. Makanya kemarin dari Kraton itu beli ke sini. Dari keraton itu sampai beli ke sini. Iya. Tuh. Karena kandungannya sangat bagus untuk tubuh. Itu. 1 kilo berapa itu tadi Pak kalau lemak itu? Kemarin 250 per kilo. 250 per kilo. Nah, kalau dulu misalkan dulu itu masih jual biji itu. Sekilone berapa, Pak? Dulu Pada waktu jual biji itu kami berkisar awalnya ini cerita resikonya ya. Cerita resikonya ya kalau dulu itu ya namanya apa ya? Tapi istilahnya apa ya? Ya apa ya untuk kurang ngarani? Ya istilahnya ada bisnis tertutup lah. Istilahnya ada main di seperti sana. Terlalu banyak ruang untuk pergerakan. Distribusinya terlalu banyak gitu ya. Gampangannya distribusinya itu dulu terlalu banyak. Jadi akhirnya yang harusnya dinikmati oleh petani tapi sekali lagi maaf dinikmati oleh orang-orang yang punya kapital ataupun duit. Ya, tentulah. Yang harusnya dinikmati petani tetapi dinikmati oleh orang-orang yang tidak rekoso bahasanya, tidak nama. Akhirnya dulu sampai pernah ada sebagian lahan yang benar-benar marahnya petani karena nilainya tidak sesuai dengan hasil produksinya, itu sampai dibabat itu ada. Tahun 2000-an. Tahun 2000-an lah, 90-an lah, tahun 90-an tuh. Padahal buahnya sangat baik karena tidak seimbang antara nilai jual biji kakao dengan nilai produksi yang dilakukan oleh petani. Dulu itu harganya harusnya itu 18.000 per kilo, tetapi hanya dibeli 12 bahkan di bawah 10. Nah sekarang karena sudah adanya pemerintah itu perhatian dan memperhatikan, sekarang banyak dipangkasi yang namanya tengkulak, akhirnya dipul oleh kelompok itu sendiri. Nah, dipul oleh kelompok itu sendiri, bahkan sekarang tidak dijual biji, tetapi memang sudah dijual olahan. Itu jauh akan lebih meningkat hasilnya. Sekarang rata-rata kalau well fermented, apa ya well fermented bahasanya? Ya ampun niku mawon. Well, mutunya bagus itu bisa mencapai 40 sampai 60 ribu per kilo. Tetapi kami di kering, fermentasi kering 7,5% nilai kadar airnya itu biji kakao. Tetapi kami selaku kelompok, tetapi untuk keuntungan kelompok juga, kita dengan warga masyarakat anggota petani kakao itu sudah kita beli berapa? 27 sampai 30 ribu. Tinggal lihat kondisi jenenge wong adol barang ki yang kita lihat adalah barangnya, bukan karena coklatnya terus sekian kilonya, tetapi mutunya, sekali lagi mutunya seperti apa itu yang kita nilai. Berarti dalam artian sekarang masyarakat di Blimbing itu mereka juga bisa menjual
ke sini gitu ya Pak? Iya. Yang petani-petani yang Iya, punya. pokoknya petani-petani coklat, betul. Kalau jumlah total petani atau pohonnya berapa Pak? Ribuan, ratusan? Di Padukuhan Blimbing ini menurut data yang kami rangkum baik dari dinas dengan fakta yang ada, ini ada sekitar 25 sampai 30 ribu tegaan. Jangan bilang hektar, karena nek petani ini kita hanya memanfaatkan harusnya jaraknya 3x3, ada yang 1x1, ada yang 1x2. Ini makanya bilang tegaan. Nah, kalau di hektar secara ilmu pertanian ya nek 25.000 sampai 30.000 itu berarti luasannya kalau membayangkan sudah 20.000 hektar lebih ya toh. Biohala kan. Tetapi memang kalau penjenengan meresani iya. Iya. Itu tegaannya. Jadi kalau saya matur itu karena petani kita itu memanfaatkan pekarangan dan lahan yang relatif dalam tanda kutip sempit. Pekarangan kami ini isinya berapa? Ini sudah ada hampir 100 pohon. Tetapi nek secara teori nggak mungkin. Oh iya. Paham nggih? Nggih. Kalau untuk omset sendiri Pak, omset dari kelompok. Misalkan omset, hasil uang, semua. Jangan bilang uang, sekarang tonase saja. Ya, oke. Rata-rata 1 bulan itu kita bisa mengepul itu rata-rata 2 sampai 3 kuintal per bulan. Well fermented itu kayak pengno wae Per bulan. per bulan. Ya wis gitu aja 27.000 lah. Nanti jualnya nek jenengan pengen ngerti hasilnya kelompok, ya kuwi kayak dari setelah diproses itu dari 27 sampai 30 menjadi 40 atau 60.000 berapa hasilnya ya wis ngono wae. Tetapi itu orang full gitu, tapi untuk kegiatan. Oke. Dalam arti kegiatan itu ya kita ada jasa ibu, ada jasa bapak, ada jasa yang siapa sing nangani coklat itu ya entuk ngono wae. Tapi perlu diketahui 1 kilogram bahan baku enggak jadi 1 kilogram. 3 berbanding 1. Oke. Ya betul. 3 banding. berbanding 1. 3 Itu banding aja 1. yang Yang sortiran bagus. Rata-rata 3 kilo bahan baku. Jadi satu. Iya. Kalau di produk untuk serbuk coklat itu 3 kilogram kering jadi 1 kilogram. Karena nanti ada bungkil, ada minyak, ada kulit cangkang. Itu semuanya bisa dijual. bisa. bisa. Kulit cangkangnya tuh ternak untuk ngombor sapi bagus. Nah, untuk saat ini Pak, kan berarti produk turunannya kan banyak. Lah itu bagaimana pengelolaannya? Misalnya niku enten bahan kulit cangkang niku wau. Niku nggih napa diklumpukke kolektif niku dikasih nama produk sini Marsudi Tani napa pripun napa bagaimana kalau sekarang Untuk sekarang belum. Sementara ini ya kudu Belum. dilupakan ternak. Yang- Ombor. Siapa yang memproses kalau mau bawa ya. Termasuk ya, maaf, ini off the record. Monggo itu sendiri itu belum dijual kok. Kulit cangkang toh? nggih. Itu belum. Itu cuma di Limbah masih. Iya, limbah, masih dalam termasuk bentuk limbah limbah. itu. Masih menjadi limbah. Tetapi perlu diketahui kemarin di festival itu kami mendapat informasi dari Universitas Padjadjaran. Nggih. Profesor siapa ya? Lupa saya. Profesor itu sudah meneliti sekarang akan diproses bisa menjadi makanan yang kita makan. Cangkang kulit cangkang itu akan bisa diproses. Nah kemarin dibantah oleh maaf dalam tanda kutip monggo bahwa itu memang udah ada undang-undangnya tidak boleh dikonsumsi manusia kulit cangkang itu karena berbahaya. Tetapi ini kan baru proses penelitian oleh ahli. Iya. Nah, itu. Jadi semuanya bernilai Mas. Termasuk sampai daun, jangan salah. Daun itu bermanfaat juga. Daun kakao itu bisa untuk pakan ternak, bisa untuk bungkus tempe. Tempe godong. Tapi tempe kedelai loh. Ya. Jangan salah. Ya. Oh, tempe opo. Berarti sekarang sirkulasi bisnis kakao di Blimbing itu misal nganu sudah besar ya Pak? Ya, Kayak lumayan. Daunnya dibutuhkan, Iya, terus iya. sampai pembibitan juga. Iya. Cuma karena pembibitan ini harus bersertifikasi, itu kita kalau
buat bibit. Kalau kita mau buat bibit itu memang untuk kalangan sendiri. Tidak bisa dijual di pasaran. Makanya yaitu kembali kepada politis. Politik daripada ekonomi. Ekonomi juga ada politik ekonomi, prinsip ekonomi, motif ekonomi. Itu kan orang sarjana ekonomi. Ini kan sarjana pertanian. Itu nggak tahu. Itu ya kudu sertifikasi. Itu aturan pemerintah. Nek kelompok tani iso pinter. Niki mas-mas niki apalagi Pak Duko. Gawe bibit, lah mau bikin bibit berapa ribu bisa. Hasilnya juga gede. Tetapi begitu dijual medsos foto, Pak Duko masuk penjara. Oke. Sekarang kalau ini Pak, jenis kakao yang ditanam di sini apa Pak? Jenis kakao Pak Duko yang lebih hafal. Jenis kakao apa Pak yang di sini? Ada Yang lindak. di Ponjong ini di Blimbing. Ini ki Sulawesi 1 2. Lindak Sulawesi ada ya lindak, ada Sulawesi ada iki apa itu? Sendiri juga lupa. istilah latinnya. Ya wis pokoknya nek setahu saya ada Sulawesi 1, Sulawesi 2 di sini. Itu yang merah. Kan ada merah, ada hijau. Ya. Tapi nanti kalau mateng semuanya kuning. Ya. Itu ada Sulawesi 1, Sulawesi 2. Tapi nama latinnya karena saya itu orang sekolahnya sarjana dasar, bukan sarjana pertanian, tapi sarjana dasar alias SD. Yang artinya bahwa itu Sulawesi 1, Sulawesi 2. Nah, itu. Bahkan ada kriolo, istilahnya kriolo. Kriolo itu juga paling mahal. Itu coklat tapi nanti setelah jadi bubuk putih. Tapi belum ada sini. Kriolo, jenis kriolo. Coklat putih. Coklat putih. Oke. Itu mahal. Nah, Itu. dengan nama sama ini Pak, umur. Nama sama umur. Wiono, nama saya Wiono, umur sudah pensiun nanti pada bulan Oktober tahun 2024 saya pensiun. Berarti umur piro? 58. Sekarang 57. 57. Kebetulan kemarin tanggal 8 Oktober ini ulang tahun kami. Ayo. Pak, sinten? Pak Pardi. Pak Pardi umur 56. 56. Pak Dukuh nami Pak, apa tadi? 50. 50 saya. 57. Nami asmane? Pak Warjito. Warjito. Pemasaran ini pun Pak. Pemasaran Produk Pak. yang dimaksud Yang sekarang. Pemasarannya bagaimana? Melalui jalur apa kalau misalnya mau ada medsos, ada live langsung. Live. ada mau ke sini? Di mana Ya, itu Pak? sini. Akunnya Pak. Ini. Oh, maksudnya ke sini live di media Langsung. sosial. Oh. Online, offline. Offline. Oh, tak kira ikut live. Biasanya kalau Nah, itu yang punya akun dan anunya ibu-ibu. Oh, biasanya ibu-ibu. pesen lewat medsos. Buka, Ini, ibu-ibu ini, buka. ini. Berarti pemasaran itu ibu-ibu. Iya. Bukan. Masalah iki bicara secara umum ya. Nggih. Masalah adol produk coklat dan coklat sekarang tidak sulit. Mesti payu, Mas. Gur kari eneng barange apa ora? Wis saiki eneng swak pirang ton. Aku gelem nuku.